got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Pletianingsih dengan NIM 2376683 dari kelas A S1 Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang dimana artikel ini menjelaskan tentang makna pekerjaan. Setiap individu memaknai pekerjaan, memandang sebuah pekerjaan itu berbeda-beda. Ada yang memandang sebagai jenjang karir, ada juga yang memandang sebagai panggilan, dan ada juga yang memaknai pekerjaan sebagai pekerjaan. Masing-masing mempunyai makna yang berbeda-beda. Perkembangan orientasi kerja belum pernah ada yang menyelidiki. Dalam artikel ini, penyelidikan tentang orientasi orang dewasa itu sangat penting di dalam artikel ini. Orientasi kerja diduga berasal dari interaksi sosial antara hubungan anak dan orang tua di masa remaja, yang ditularkan secara sosial dari orang tua ke anak, yang mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai terhadap pekerjaan. Studi ini juga menunjukkan bahwa orientasi kerja, orientasi karir seorang anak itu dapat mempengaruhi orientasi karir seorang anak di masa dewasa saat ini. Namun, kuatnya orientasi seorang ibu tidak berhubungan dengan orientasi kerja pada dimensi apapun. Di penelitian ini mendukung bahwa pengaruh ayah lebih kuat pada pengaruh ibu dalam orientasi pekerjaan. Sosialisasi remaja ini merujuk pada proses di mana remaja belajar norma, nilai, serta perilaku yang ada di masyarakat atau perilaku yang diterima dalam masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek, yaitu aspek kesehatan reproduksi, orientasi masa depan, dan dunia kerja dewasa. Orientasi masa remaja ini, setiap individu mengalami perkembangan dalam fisik, kognitif, dan perilaku yang signifikan, serta mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dewasa. Orientasi dunia kerja dewasa ini mencakup kepada tentang tuntutan, harapan, keterlibatan dalam dunia kerja, serta pembentukan identitas pekerja. Proses ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor pendidikan, pengalaman, serta nilai-nilai yang didapat selama sosialisasi remaja. Dalam desain retrospektif, penelitian menetapkan tujuan dan meminta orang dewasa melaporkan data pekerjaan mereka saat ini dan nilai-nilai pekerjaan serta ingatan mereka tentang pekerjaan orang tua mereka dan persepsi tentang nilai-nilai orang tua mereka selama masa remaja. Meskipun desain retrospektif dapat menimbulkan bias ingatan, desain ini merupakan prediktor yang lebih baik mengenai nilai-nilai pekerjaan dan pilihan pekerjaan peserta selama masa dewasa dibandingkan dengan desain prospektif. Artikel ini memilih desain ini karena ada 2 alasan, yaitu ingin meminimalkan bias dalam penilaian kami terhadap variabel dependen, yaitu orientasi kerja orang dewasa yang mengharuskan pengumpulan data tentang variabel-variabel tersebut selama periode waktu saat ini. Yang kedua, instrumen survei yang digunakan untuk menilai orientasi kerja menyatakan tentang pekerjaan seseorang saat ini. Oleh karena itu, item survei ini tidak masuk akal bagi seorang yang tidak bekerja, seperti yang terjadi pada banyak remaja pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Dwi Cahya dari kelas A
NIM 2376667. Di sini saya akan memaparkan sebuah artikel yang berjudul Sosialisasi Remaja dan Perkembangan Orientasi Kerja Dewasa. Jadi berdasarkan penelitian mengenai perkembangan nilai-nilai kerja dan warisan pekerjaan, kami berpendapat bahwa orientasi kerja merupakan penghubung modern antara makna pekerjaan bagi orang tua dan anak. Pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan sisa-sisa dari generasi masa lalu yang masih ada. Bahkan ketika generasi muda mengalami bentuk-bentuk pekerjaan lama semakin memudar dan kemungkinan anak-anak tersebut bekerja pada pekerjaan yang sama. Dan juga karena masa remaja adalah masa kehidupan di mana sebagian besar perkembangan kejuruan dan berbasis nilai ini terjadi, kami berpendapat bahwa masa ini juga merupakan masa kritis bagi perkembangan orientasi kerja. Selain itu, karena persepsi terhadap nilai-nilai orang tua dibandingkan dengan nilai-nilai aktual orang tua ditemukan sebagai predikator yang lebih akurat terhadap nilai-nilai anak mereka yang sudah dewasa. Kami berharap bahwa persepsi orang dewasa terhadap orientasi pekerjaan orang tua akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan orientasi itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Saya akan memberikan kesimpulan dari artikel Sosialisasi Remaja dan Perkembangan Orientasi Kerja Dewasa. Orientasi kerja adalah konstelasi nilai-nilai dan asumsi yang menentukan esensi subjektif dari makna pekerjaan, apa yang diwakili dari wilayah kerja tersebut, dan juga tujuan apa yang ingin dicapai oleh seseorang melalui pekerjaannya. Tujuan orientasi kerja yaitu untuk mewakili keyakinan seseorang tentang makna pekerjaan, fungsi pekerjaan dalam kehidupan mereka, dan juga konstelasi nilai-nilai dan asumsi yang dianut mereka mengenai bidang pekerjaan yang ingin mereka anut. Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa cenderung menyukai salah satu dari 3 orientasi pekerjaan utama yang berbeda, yaitu ada pekerjaan, karir, ataupun panggilan telepon. Studi empiris menunjukkan bahwa orang dewasa dengan orientasi pekerjaan yang berbeda akan mendapatkan atau mengalami hasil pekerjaan dan juga jenjang karir yang berbeda juga. Namun, para peneliti belum menganalisis bagaimana atau mengapa seseorang pertama kali mengembangkan orientasi kerja mereka. Orang-orang dengan orientasi kerja melihat dunia kerja terutama sebagai sarana untuk mendapatkan imbalan ekstrinsik. Sebagai contohnya yaitu kompensasi uang atau gaji. Orang-orang yang berorientasi pada pekerjaan cenderung mengejar minat mereka melalui bidang-bidang di luar pekerjaan mereka. Dan oleh karena itu, mereka cenderung berkeinginan untuk berhenti bekerja ataupun pensiun dini. Yang kedua, ada orang-orang yang berorientasi kerja pada karir. Mereka memperoleh sebagian besar identitas mereka dari pekerjaan mereka dan melihat pekerjaan terutama sebagai peluang untuk meningkatkan mobilitas, prestis mereka, status sosial mereka, dan juga prestasi mereka. Yang terakhir, ada orang-orang yang berorientasi pada panggilan telepon. Mereka melihat pekerjaan sebagai sarana untuk mewujudkan hasrat mereka dan menemukan kepuasan pribadi mereka. Mereka sering percaya bahwa pekerjaan mereka memberikan dampak positif bagi dunia luar. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.